Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan psikologi bisnis, dan hari ini kita akan membahas tentang organizational capital, organizational culture atau budaya organisasi. Nah, masih di sub bahasan organizational capital. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang apa sih itu budaya organisasi. Nah, kenapa sih penting budaya organisasi itu di dalam pembahasan psikologi bisnis? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Berbicara tentang budaya. Nah, apa sih pengertian dari budaya itu? Nah, budaya itu tergantung dari sudut pandang orang yang membahasnya. Kalau misalnya dari sudut pandang ilmu antropologi kan berbeda, sudut pandang ilmu sosiologi kan berbeda. Nah, ini kita akan lihat dari sudut pandang bisnis. Nah, apa sih maksud dari budaya itu? Nah, budaya adalah kumpulan dari berbagai nilai perilaku yang dapat dianggap sebagai panduan menuju kesuksesan. Nah, kemudian juga pendapat ini diterangkan juga menurut Kotter dan Hesketh itu di tahun 1992 bahwa budaya adalah kumpulan kepercayaan, perilaku dan nilai-nilai yang dikandung masyarakat secara normal. Nah, kemudian budaya dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari nilai-nilai, perangkat, kepercayaan, komunikasi dan proses perilaku yang memberikan arah kepada orang-orang. Nah, ide dasar budaya datang melalui berbagai proses pembelajaran yang didasarkan pada alokasi sumber daya yang tepat. Nah, jadi di era sekarang itu konsep budaya digunakan sebagai konsep organisasi. Nah, jadi kemampuan mental manusia dapat membantu dalam meningkatkan pemikiran dan mengambil keputusan tergantung pada budaya organisasi itu sendiri atau organizational culture. Nah, budaya organisasi dapat terdiri dari dua elemen penting dari kelompok sosial, yaitu yang pertama adalah stabilitas struktural jumlah orang dan penyusunan individu dalam standar yang baik. Nah, kita dapat mendefinisikan budaya organisasi melalui 4 filter. Yang pertama, bahwa setiap budaya bersifat unik, jadi tidak ada yang sama dan tidak ada yang satupun yang jawaban yang tepat. Oke. Bahkan jika organisasi yang berbeda memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan karyawan yang bahagia, bagaimana mereka sampai di sana dengan cara yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua itu budaya memberi kita pedoman yang jelas untuk menemukan karyawan berpotensi yang akan cocok dalam organisasi. Kemudian juga ketika perusahaan memperkerjakan seseorang yang dapat berkembang, maka secara signifikan akan meningkatkan peluang keberhasilan perusahaan. Dan yang ketiga, budaya seperti cairan dan tumbuhan organik. Nah, jadi tumbuh dia. Mereka perlu tumbuh dan dipelihara seperti suatu hubungan. Nah, terkadang budaya berkembang ketika faktor-faktor eksternal berubah atau ketika perusahaan sedang tumbuh dan berkembang. Nah, jika misi berubah, maka kemungkinan budaya perlu disesuaikan dengan misi. Nah, di sisi lain, perusahaan berjuang untuk menjaga budaya agar tidak berkembang dari nilai-nilai inti mereka. Nah, pada intinya, organisasi perlu mengawasi budaya mereka dan mengontrol perubahan yang terjadi. Nah, kemudian yang keempat, beberapa organisasi dapat meningkatkan budaya internal maksud saya, mohon maaf. Mereka untuk menjadi bagian dari identitas eksternal mereka. Ya, ketika kita berpikir tentang perusahaan seperti Facebook, kemudian Instagram, nah, kita melihat bahwa merek-merek tersebut merupakan cerminan langsung dari energi dan semangat yang ditemukan di dalam suatu perusahaan. Nah, meskipun juga sekarang kan Facebook dan Instagram itu juga jadi satu sekarang itu. WhatsApp pun juga sama kan. Nah, punya mereka juga. Budaya internal akan membedakan dan mendukung kesuksesan finansial mereka. Nah, keempat kualitas ini membantu kita dalam melengkapi definisi budaya organisasi, yang mencerminkan pengalaman karyawan dan seringkali menentukan apakah perusahaan memang menang ataupun juga kalah. Nah, jadi budaya itu kan dari sudut pandang organisasi itu punya ciri khas. Nah, itu maksudnya berbeda dengan punya orang lain. Meskipun juga sama dengan misalnya organisasi kita sama dengan punya orang lain, itu tetap punya ciri khas yang membedakan. Yuk lanjut ke slide selanjutnya. Nah, masuk di pembahasan budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu adalah suatu sistem berbagai arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi kan, ya,
Jadi budaya organisasi itu punya ciri khas, maksudnya berbeda-beda, punya khasannya masing-masing. Nah, di dalam organisasi budaya terdapat dipelajari dan dibagikan. Nah, kemudian juga menurut Fitchworth di tahun 1979, budaya suatu organisasi didasarkan pada sistem yang dapat membantu mendefinisikan bagaimana karyawan mengambil keputusan dan berpikir. Nah, dia juga mencatat bahwa tingkat budaya yang berbeda berdasarkan serangkaian kepercayaan, nilai, dan asumsi dapat menentukan cara organisasi untuk menjalankan bisnisnya. Nah, budaya organisasi ialah kombinasi dari nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang dapat mempengaruhi cara karyawan berperilaku, berpikir, dan merasakan berada di dalam organisasi. Nah, budaya organisasi merupakan suatu yang dirasakan oleh karyawan dan yang dipersepsikan sehingga tercipta pola keyakinan, nilai-nilai, dan harapannya. Karena mencakup harapan, nilai, dan sikap bersama, maka budaya organisasi mempengaruhi individu, kelompok, dan proses organisasi. Nah, budaya organisasi juga merupakan proses pembelajaran sosial yang bisa menjadi fondasi dalam suatu perubahan, baik itu mempermudah atau menghambat proses perubahan organisasi. Jadi secara tidak langsung budaya organisasi akan mempengaruhi kinerja melalui pengaruhnya terhadap kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan perubahan. Nah, jadi kan dari penjelasan saya sebelumnya itu artinya ya budaya organisasi itu ya organisasi itu punya sesuatu yang khas yang membedakan dengan orang lain berdasarkan berbagai macam prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut. Nah, jadi kan punya sesuatu yang khas berbeda dengan punya orang lain. Nah, itu. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu 3 tingkat budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya organisasi yang tampak, yaitu visible. Yang contohnya seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan, seremonial, dan tata ruang kantor. Nah, cara berpakaian kan ini pasti dimiliki dalam organisasi dan itu juga akan membedakan setiap orang. Nah, setiap organisasi berbeda. Kemudian yang kedua adalah budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, yaitu disiplin dan makna prestasi. Nah, seperti setiap orang kan berbeda, disiplinnya berbeda, prestasinya pun berbeda-beda. Cara memaknai prestasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, yaitu adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, dan konsumen adalah raja. Nah, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Nah, ini yang membedakan kan tingkat-tingkat budaya organisasinya. Masuk pembahasan fungsi budaya. Yang pertama adalah budaya memiliki peran untuk mendefinisikan batasan. Ya. Jadi fungsi budaya organisasi yang pertama itu yang tentang memiliki peran yang kuat dalam mendefinisikan batasan-batasan yang sangat berarti agar dapat membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Jadi misalnya budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan atau di organisasi A harus mencapai 100% secara minimum. Nah, mungkin organisasi C belum tentu memiliki target yang sama atau juga organisasi B itu tidak memiliki target yang sama. Sehingga hal inilah yang membedakan organisasi A dengan organisasi C ataupun juga dengan organisasi B. Nah, itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, menyampaikan suatu perasaan akan identitas bagi para anggota organisasi. Itu fungsi budaya organisasi akan membantu kita dalam menciptakan rasa identitas bagi seluruh anggota organisasi. Jadi sebagai contohnya, dikarenakan budaya dalam organisasi A sangat menekankan kedisiplinan dan itu benar-benar diterapkan oleh para anggotanya. Jadi maka anggota dari organisasi A akan merasa memiliki rasa identitas bahwa mereka adalah orang-orang yang disiplin. Nah, seperti itu. Seperti kalian kan misalnya di kelas, kalian pasti punya ini. Jadi sebagai identitas. Jadi misalnya lokal kalian, misalnya ribut, berisik di kelas ketika jam kosong. Nah, identitas sendiri kalian pasti akan dapat identitas. Lokal itu adalah orang-orang yang ribut atau orang-orang yang susah untuk diatur kelasnya. Berbanding terbalik kalau misalnya di lokal kalian itu adalah orang-orang yang rajin, misalnya ketika diskusi orangnya gak terlalu banyak
membuat masalah di kelas. Nah, akhirnya orang akan menilai bahwa lokal kalian adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, budaya akan memfasilitasi komitmen pada segala sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Nah, jadi akan mendorong para anggota agar lebih mendepankan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadi mereka. Mereka sadar bahwa kepentingan bersama dalam organisasi adalah hal yang harus diprioritaskan daripada kepentingan perorangan. Nah, jadi fungsi budaya itu salah satunya itu supaya karyawan itu lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada individu atau pribadi. Kemudian mendorong stabilitas dari sistem sosial. Nah, tidak hanya itu, jadi budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Nah, jadi punya standar nih sistem. Nah, jadi supaya tidak ada yang melanggar. Kemudian yang terakhir itu pengambilan perasaan dan mekanisme pengendalian yang membimbing dan membentuk tingkah laku dan perilaku dari pekerja. Jadi dapat menjadi mekanisme akal dan kontrol yang memadu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Nah, ini fungsi yang terakhir. Agar membentuk sikap dan perilaku ketika di tempat kerja, sikapnya itu akan terbentuk dan perilakunya pun akan terbentuk lebih ke arah yang positif kalau bisa seperti itu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi budaya. Budaya dan inovasi. Nah, inovasi ini sangat penting ketika kita berbisnis ataupun dalam organisasi. Nah, kenapa? Karena yang namanya dunia sekarang itu tidak bisa kalau misalnya kita tidak berkembang. Kalau kita stuck aja di situ, tetap bertahan di situ, ya nanti kita akan tertinggal dengan pembaharuan yang ada di lingkungan kita. Misalnya nih, kita bisnis A misalnya. Kalau misalnya saingan kita pun juga akan berbisnis A sama-sama. Kalau misalnya kita tidak ada inovasi, ya kita pasti akan tertinggal dari perusahaan saingan atau bisnis saingan seperti itu. Nah, jadi membahas masalah budaya dan inovasi. Nah, budaya dapat mempengaruhi inovasi dari suatu perusahaan. Nah, seringkali perusahaan yang inovatif dikendalikan dengan budaya keterbukaan mereka, tidak konvensional, kolaboratif, berbasis visi dan budaya yang mempercepat. Misalnya pada perusahaan Election Pharmaceuticals membuat obat penyelamat hidup. Kunci bagi inovasinya yang terus-menerus adalah suatu budaya kepedulian yang mendorongnya untuk mengembangkan obat-obatan yang dapat menyelamatkan para pasien yang memiliki penyakit langka. Bahkan ketika para pasien yang terkena hanya sedikit, tapi biaya pengembangannya sangat tinggi dan probabilitas keberhasilannya rendah. Nah, jadi di perusahaan ini kan mereka punya budaya, yaitu budaya kepedulian. Nah, karena mereka punya budaya kepedulian, akhirnya mereka pun akan terus mengupgrade atau membuat inovasi dalam upaya untuk terus bisa menyelamatkan orang lain. Nah, itu budaya. Jadi budaya itu dapat memberikan motivasi itu dalam suatu berbisnis untuk melakukan hal yang lebih daripada yang kita miliki saat ini. Nah, itu seperti itu. Nah, budaya dan inovasi itu sangat berkaitan satu sama lain. Ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak materi hari ini tentang budaya organisasi. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Minggu depan nanti akan kita bahas materi-materi lain tentang psikologi bisnis. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.